جنده وهزم الأحزاب وحده أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال أيضا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus kita latih, kita pupuk agar kita betul-betul menjadi hamba yang bersyukur. Karena hamba yang bersyukur ini adalah orang-orang pilihan. Hanya sedikit hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala yang bisa bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min 'ibadiy syakur." Hanya sedikit hamba-Ku yang bisa bersyukur. Dan syukur yang paling puncak telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan, manusia yang paling bertakwa, manusia yang maksum terbebas dari dosa, manusia yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun lihat ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, qiyamul lail, tahajud sampai kakinya bengkak, maka kemudian ditanya oleh istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin surga? Dosa-dosamu telah diampuni. Lalu kenapa engkau beribadah sampai seperti ini?" Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afalam akuna 'abdan syakura?" Tidakkah pantas aku menjadi hamba-Nya yang bersyukur? Syukur yang paling puncak telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengabdikan diri kita sepenuh-penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya syukur ini berawal dari sebuah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat-Nya yang begitu banyak, begitu besar. Tanpa adanya kesadaran ini, sulit rasanya untuk kita kemudian muncul dari hati kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa berterima kasih sementara kita tidak merasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini perlu dilatih, perlu banyak perenungan akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti halnya hadirnya kita di sini. Ketika kita renungkan lebih dalam, kita tidak akan menyadari bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hadirnya kita di masjid ini bukan karena keinginan
dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang ingin hadir untuk bisa salat Jumat berjamaah, namun kemudian keadaan tidak memungkinkan. Ada yang sakit, ada yang mungkin ketiduran, atau sebaliknya, ada yang sehat, ada yang luang, namun tidak pula hadir di masjid ini karena belum ada gerakan iman di dalam hatinya untuk hadir. Namun kita alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan keinginan sehingga bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atas dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat, puncak nikmat yang paling besar. Kenapa hadir? Karena nikmat inilah yang akan kita bawa kemudian sampai kepada kehidupan berikutnya, di mana di kehidupan dunia ini hanya sebentar, hanya sementara, yang kemudian kita akan berpindah kepada kehidupan berikutnya, alam barzakh yang begitu lama, sampai kemudian kita ke alam akhirat nanti yang abadi. Dan nikmat yang akan dibawa nanti ke alam barzakh yang lama itu, ke alam akhirat yang abadi itu adalah nikmat iman ini, nikmat Islam ini. Maka nikmat ini harus betul-betul kita jaga dengan cara mensyukuri, nikmat iman ini. Kemudian kita mengaplikasikannya dengan memperbanyak amal soleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanu wa amilus soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala sering mengulang-ulang di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran bagaimana kemudian Allah memperingatkan umatnya agar betul-betul menjaga, memperingatkan hambanya agar betul-betul menjaga iman dan amal saleh ini, karena ini adalah bekal dalam kehidupan kita. Di surah At-Tin Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini menjelaskan Allah alam bimurad bahwasanya setelah Allah bersumpah, di mana ketika di dalam Al-Quran ada sumpah, ada qasam, berarti kalimat berikutnya, kabar berikutnya adalah kabar yang sangat tinggi. Bahkan di surah At-Tin ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak hal, bukan hanya satu. Wat-tin dengan buah tin, zaitun dengan buah zaitun, wa turi sin dengan bukit Tursin, wa hadzal baladil amin dengan kota Makkah. Dengan 4 sumpah ini Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah. Ini berarti kalimat berikutnya sangat penting, harus betul-betul diperhatikan. Apa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita umat manusia ini adalah sebagus-bagusnya, sesempurna-sempurnanya bentuk penciptaan. Kita adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Manusia itu akan terhina ketika tidak mensyukuri nikmat penciptaan ini. Illa kecuali manusia yang diciptakan sempurna akan terhina kecuali alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman kemudian imannya itu diikuti dengan amal saleh. Dan di surat lain Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan tentang iman dan amal saleh. Lagi-lagi dimulai dengan sumpah wal 'asr, di surat Al-'Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita ini manusia. Sungguh sudah ada inna ditambah dalam taukid sungguh-sungguh dalam keadaan apa? Khusr. Kita semua manusia ini dalam keadaan rugi, artinya berpotensi untuk menjadi orang yang rugi kita semua ini. Illa, tapi ada pengecualian. Yang tidak rugi siapa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat.
yang beriman, beramal saleh. Maka iman, amal saleh ini yang betul-betul kita harus perhatikan dalam kehidupan. Iman dengan segala aplikasinya, dengan segala pengamalan, dan di antara pengamalan iman itu tadi seperti ayat yang sudah disampaikan di awal, innamal mu'minuna ikhwah. Di antara pengamalan iman itu adalah bagaimana seorang mukmin itu menjaga persaudaraan. Di surah Al-Hujurat, bahkan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hujurat ini memulai dengan innama, yang mana kalau kita telusuri lebih mendalam dalam kaidah bahasa Arab, bahwa innama ini adalah berfungsi untuk membatasi makna. Tidak ada pilihan lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Tidak ada pilihan lain bagi seorang mukmin kecuali harus bersaudara. Tidak boleh tidak bersaudara. Syekh Nawawi Al-Albani dalam tafsirnya Al-Labib di Kasyf Ma'na Quran Al-Majid yang sering kita kenal, lebih kita kenal dengan nama tafsir Munir, begitu apik membahas ayat ini. Bagaimana beliau menjelaskan tentang pentingnya persaudaraan. Bahkan beliau ketika menjelaskan ayat berikutnya, "Faslihu baina akhawaykum." Ketika kita ingin menjaga persaudaraan ini, maka perlu kita perhatikan surah Al-Hujurat ini dari ayat 10 sampai 13. Ketika kita mendalami, insyaallah persaudaraan kita akan terjaga betul-betul. Dan inilah pula yang dipegang oleh Rasulullah SAW ketika menyebarkan Islam ini. Setelah kemudian memulai dengan membangun masjid, karena di masjid itulah peradaban Islam didirikan. Maka kemudian Rasulullah menguatkannya dengan ukhuwah. Masjid baru kemudian ukhuwah, sehingga masjid itu benar-benar berfungsi ketika ukhuwah terjadi. Namun suatu masjid tidak akan berfungsi dengan baik ketika ukhuwahnya tidak terjaga. Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Bahkan sebelum sampai ke Madinah, masih di Kuba beliau membangun masjid karena pentingnya itu masjid. Sampai ke Madinah membangun lagi masjid karena pentingnya itu masjid. Tapi setelah masjid itu dibangun, yang kemudian Rasulullah bangun berikutnya bukanlah kegiatan-kegiatan di masjid, program-program, bukan. Ukhuwah dulu yang Rasulullah tanamkan. Maka itu penting ukhuwah di masjid, sehingga masjid itu betul kuat, betul-betul bisa menjadi panduan, bisa menjadi sinar, bisa menjadi cahaya bagi masyarakat sekitar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di ayat pertama membuka tentang ukhuwah. Syekh Nawawi Al-Albani menjelaskan fa aslihu baina akhawaykum ini, yaitu kita harus mendamaikan antara saudara-saudara mukmin kita. Itu bukan hanya dalam masalah-masalah besar. Bahkan beliau mencontohkan, bahkan untuk masalah remeh-temeh yang sepele hanya di antara dua orang, fas'au fil islah, maka bersegeralah untuk mendamaikan. Saking pentingnya ukhuwah dalam agama Islam ini, dalam keimanan ini, karena merupakan bukti dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sudah bahas ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 1 ini Allah menutup dengan pesan taqwa, wattaqullaha la'allakum turhamun. Lagi-lagi Syekh Nawawi Al-Albani masih mengaitkan semua ayat ini dengan ukhuwah. Ketika menjelaskan takwa, Syekh Nawawi Al-Albani menjelaskan bahwa dengan ketakwaan ini, ketika kita sibuk dengan ketakwaan, maka kita akan bersibukkan dengan ketakwaan kita daripada mengurusi orang lain. Karena kata Syekh Nawawi Al-Albani secara tafsiran mengatakan bahwa rusaknya ukhuwah ini karena kita terlalu sibuk mengurusi orang lain, terlalu sibuk mengurusi kesalahan-kesalahan orang lain, sementara kesalahan diri kita sendiri kita lupa. Maka dengan kita sibuk dengan takwa kita, dengan kita sibuk menjalankan ibadah baik yang sunnah maupun yang wajib, kata Syekh Nawawi, kita akan tersibukkan dari orang lain sehingga ukhuwah ini tak terjaga. Sehingga dengan demikian la'allakum turhamun, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu Jumat, khutbah Jumat yang singkat ini masih banyak tentunya yang perlu kita bahas dalam masalah. Maka saya pesankan kepada hadirin semuanya bersemangat untuk kemudian hadir di majlis-majlis ilmu, karena disitulah ilmu-ilmu dibahas dengan panjang.